Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PLT Kasih SMK Cabang Dinas Wilayah 2 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Belitung, Pak Ilham yang sudah sampai di sekolah ini. Jadi Pak Ilham ini pertama kali datang ke SMK kita sebagai kasih, karena biasanya beliau sebagai SMK. Jadi berhubung dengan berakhirnya masa tugasnya Bapak Ahmad Yani, jadi beliau sudah dari staf diberikan tugas tambahan sebagai kepala seksi SMK di cabang dinas pendidikan Wilayah 2. Jadi yang terjadi Pak Ilham, supaya nanti kalau ketemu di jalan nggak bingung. Kemudian saya ucapkan juga selamat datang sama Pak Mas Musirwan ya. Dia adalah pengawas SMK, SMA. Kalau sekarang SMK dengan SMA itu kepengawasannya jadi satu, karena yang diawasi adalah satuan pendidikannya, Pak ya. Nah, Pak Miswar ini berasal dari guru, bukan dari kepala sekolah sebagai pengawas, tapi dari guru penggerak. Ya, jadi guru penggerak. Beliau diangkat berbarengan dengan Ibu Atik. Ya. Jadi dua orang di Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi Kepulauan Belitung, cabang Dinas Wilayah 2, pengawas baru yang dari guru penggerak. Jadi bukan kepala sekolah penggerak. Nah, itu sekedar informasi awal supaya nggak bingung nanti kalau ketemu. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling berbagi mengenai perkembangan sekolah. Nah, pada saat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf untuk Bapak Ibu, kondisi saya ini kurang sehat. Kebetulan seminggu yang lalu saya baru mendapat musibah. Saya ini 3 hari nggak tidur asli. Tidurnya tidur ayam lupa aja mas. Mertua saya kemarin baru meninggal. Ya, jadi mohon maaf juga kayaknya untuk acara di saya tidak bisa hadir, acara DAP juga saya tidak bisa hadir karena memang kami ada acara yasinan di bagian mertua kemarin. Jadi 2 hari ini baru terasa capeknya. Sempat drop juga semalam, makanya Pak Heru juga ada telepon jam 8 itu ada sedikit insiden lah di Somalia, itu nanti saya ceritakan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Batam. Baik, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Sebab hari ini kita diberi nasihat, nikmat bersilaturahmi. Memang benar, ini yang paling tidak bisa ada nilainya, sehat. Kata orang, saya juga diingatin orang tua saya almarhumah, percuma kalau punya duit banyak kalau tidak sehat. Nak makan nyaman tidak baca. Nah, benar. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini saya mewakili PLT Kadaptim. Jadi mohon maaf juga, rencananya Pak Heru yang akan hadir. Mungkin ada kesibukan beliau, kita juga sempat konfirmasi, insya Allah beliau bisa menyusul. Jadi Pak Kepsek, kami menerima undangan Bapak itu, kalau nggak salah bahasanya pembinaan ya. Makanya saya langsung koordinasi dengan Pak Marta Kasubag. Kenapa ini kok pembinaan Pak Marta, ada masalah apa dengan guru dan kawan-kawan situ? Kata Pak Marta, alhamdulillah SMK Batam sampai hari ini tidak ada yang bermasalah. Karena saya pagi tadi juga sempat pengen tanya Pak Marta, karena bahasanya pembinaan ya. Karena Kasubag umum lebih paham kalau masalah pembinaan. Pak Marta tidak ada, alhamdulillah. Guru-gurunya baik semua sampai saat ini ya. Mudah-mudahan dipertahankan, tidak ada laporan negatif tentang SMK Batam, terutama untuk guru dan tenaga PU-nya, baik PNS maupun non-PNS. Jadi terima kasih Pak Dayat. Saya juga hari ini Bapak Ibu mungkin yang belum tahu, saya minta dampingi Pak Pengawas Pak Musirwan. Beliau memang baru bergabung sekitar
5 bulan lah dicapin, kurang lebih lah ya, kurang lebih. Aturannya saya pengen ngajak Pak Haji Eko. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Batam beserta staf Dadu, izinkan saya di sini menyampaikan sedikit materi yang sudah kami pelajari selama 2 bulan terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Modul ini memang kita pelajari dalam waktu hampir 1 bulan, tapi di sini saya ingin berbagi menyampaikan terkait apa saja pemahaman budaya positif yang sudah dan telah saya pelajari supaya pembelajaran yang saya dapatkan selama hampir 2 bulan di program guru penggerak itu bisa memberi manfaat dan memberi dampak yang lebih banyak lagi, bukan hanya pada diri saya pribadi, tapi juga bisa berdampak untuk seluruh warga SMK Negeri 1 Batam. Harapan dan tujuannya adalah kita di sivitas sekolah SMK Negeri 1 Batam bisa menerapkan dan mengimplementasikan budaya positif yang berguna dalam mewujudkan visi misi sekolah yang muara akhirnya adalah menyelenggarakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua. Di sini saya hanya ingin berbagi pengetahuan terkait dengan implementasi budaya positif. Jadi beberapa minggu terakhir saya dan kawan-kawan CGG lain itu mempelajari modul terkait dengan budaya positif. Ada 7 materi yang kita pelajari dalam waktu 3 minggu. Di sini dengan waktu yang terbatas, saya coba bahas satu persatu dari ke-7 materi itu supaya kita bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam pada kita semua sehingga kita bisa mengimplementasikan apa itu budaya positif yang ada di sekolah. Jadi tujuan pendidikan, apa sih tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro selaku Bapak Pendidikan Indonesia itu adalah pendidikan menurut KHD tujuannya adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi tujuan daripada penyelenggaraan proses pendidikan itu adalah upaya kita sebagai pendidik untuk menuntun. Ya, berarti kita tugasnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi baik kodrat alam, kodrat zaman, dan lain-lainnya. Jadi kita semua sebagai pendidik fungsinya hanya menuntun atau memfasilitasi proses belajar yang dilakukan oleh anak dan peserta didik. Ya. Oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Jadi yang jadi garis besar di sini, proses pembelajaran atau proses pendidikan itu adalah kita sebagai pendidik itu bertugas hanya sebagai penuntun tumbuh kembangnya kodrat pada diri anak. Jadi kalau berdasarkan istilahnya itu, kita sebagai seorang pendidik atau guru menurut KHD itu diibaratkan kita sebagai petani, ya, petani. Nah, kok bisa guru atau pendidik itu dianalogikan sebagai seorang petani? Apa korelasinya dengan proses pendidikan? Ingat Bapak Ibu, ya, kita dalam menanam sesuatu, petani, ketika kita menanam padi, di sekitarnya tumbuh apa? Rumput, ilalang dan sebagainya. Ya. Tetapi
kalau kita menanam rumput, apakah padi itu bisa tumbuh? Tidak. Ya, jadi di sini kita proses pendidikan itu adalah seperti halnya petani yang menanam padi. Kita jaga, kita rawat, ya, kita pupuk sehingga supaya padi itu bisa kita panen. Ya kan? Prosesnya panjang, prosesnya lama. Jadi proses pendidikan itu dari mulai lahir sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Jadi proses pendidikan itu tidak bisa berlangsung secara spontan atau secara instan. Proses pendidikan itu bisa berjalan dengan waktu yang sangat panjang. Jadi kita sebagai pendidik itu harus sabar, ulet, dan telaten dalam melakukan proses pembelajaran pada anak. Nah, selain itu juga, ya, kita sebagai pendidik juga harus memiliki kemampuan untuk memahami setiap karakteristik daripada peserta didiknya yang ada di dalam kelas. Karena setiap anak itu mempunyai potensi, mempunyai keunggulan atau mempunyai karakteristiknya masing-masing. Ya, dalam arti setiap anak itu memiliki potensi dan keunggulannya masing-masing. Kita tidak bisa melakukan proses pendidikan yang sama dan merata di setiap anak. Jadi yang perlu kita tingkatkan sebagai pendidik, ya, atau sebagai guru di SMK ini adalah bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan atau menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang bisa memenuhi segala kebutuhan dari setiap peserta didik. Ya, jadi mohon tolong Bapak Ibu suaranya, karena kegiatan ini nanti saya unggah di channel YouTube. Semua orang akan mendengar, tapi bagian ini nanti dipotong. Ya, jadi seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi setiap kita individu pendidik atau guru di SMK Negeri 1 Batam itu harus mempunyai kemampuan untuk, ya, mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif tersebut dapat kita jalankan dengan menerapkan konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Yang pertama, konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Serta yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi perlu diperhatikan bahwa kita sebagai pendidik itu harus memahami 7 konsep budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah dalam kegiatan proses belajar mengajar. Jadi semuanya itu terkait antara poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu nanti akan tujuan akhirnya apa? Muara akhirnya adalah untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian kita menginjak pertama itu pembelajaran paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru itu digaungkan atau diawali dengan kegiatan sama seperti diberlakukannya kurikulum merdeka. Ya, istilahnya sekarang kurikulumnya merdeka, gurunya terjajah. Seperti tadi yang Bapak Hidayat sampaikan bahwa kurikulum merdeka itu adalah memerdekakan murid dan gurunya dalam proses pembelajaran. Jadi guru dan murid di sini berperan aktif untuk mewujudkan proses pembelajaran yang merdeka. Murid bebas berinovasi, kreatif,
demikian pula guru. Dia berinovasi dan kreatif untuk mewujudkan proses pembelajaran yang ideal bagi peserta didiknya. Di sini pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi segala macam proses pembelajaran, segala macam proses aktivitas yang ada di dalam kegiatan proses pembelajaran, segala kegiatan yang ada di sekolah, program yang ada di sekolah laksanakan, itu tujuan akhir dan muara akhirnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi kalau tidak salah, ya. Jadi semua aktivitas yang ada di sekolah muara akhirnya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin koordinator P5 siapa ya? Kelas 10 Pak, kelas 11 saya, kelas 12 ini. Oke, Wita. Bisa lah? Wita aja. Wita tolong bisa dijabarkan 6 dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Oke, sambil mencari referensi bahwa segala kegiatan yang ada di sekolah itu adalah tujuan atau muara akhirnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tidak lain, tidak bukan, hanya itu saja. Mungkin itu sebenarnya dari dulu juga sudah ada itu profil pelajar Pancasila. Ini kan kalau dulu zaman kami dulu mungkin itu pengamalan P4 ya Pak? Ya, itu hampir sama. Semuanya mencakup itu semua. Cuma istilah terbaru sekarang ini yang tengah hits itu adalah profil pelajar Pancasila. Ya, di situ ada 6 dimensi. Kalau tidak salah yang pertama itulah beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Monggo silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Dita. Di sini saya akan memberi atau menjawab pertanyaan dimensi profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, dan selanjutnya ada mandiri, bernalar kritis, dan berpikir kreatif, bergotong royong yang terakhir. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Wita. Jadi itu adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin kalau di kita pengampan perwujudan salah satu programnya adalah blok pembelajaran untuk P5. Jadi tapi tidak hanya pada saat blok pelajaran P5 saja kita melakukan proses mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tetapi kita setiap individu guru juga berusaha untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelasnya. Jadi kalau untuk membahas masalah profil pelajar Pancasila mungkin butuh waktu 1 sesi tersendiri, sehingga nanti sini hanya garis besar yang saya sampaikan. Jadi tujuan akhir daripada pembelajaran paradigma baru yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya yang kita bahas adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kita kenalan dulu dengan disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Artinya adalah disiplina, yang berarti belajar. Bahwa sejatinya proses disiplin itu adalah proses belajar. Ya.
Belajar dari apa? Proses belajar dari kita mentaati norma dan peraturan yang berlaku. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ingin dia hargai. Jadi dengan sikap disiplin kita bisa menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, serta kita bisa menggali potensi kita yang ada pada diri kita sehingga kita bisa menjadi orang yang punya value atau punya nilai. Kemudian, namun di dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi seiring berjalannya waktu, kata disiplin adalah kita itu seakan dituntut, dikekang oleh sebuah peraturan yang harus kita implementasikan. Sebenarnya tujuan disiplin itu adalah kita menyadarkan diri, proses kita belajar untuk kita bisa menghargai. Ya, menghargai apa? Menghargai waktu, menghargai pekerjaan kita, menghargai tanggung jawab yang kita laksanakan. Jadi seperti itu. Jadi bergeser. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai universal. Jadi kita di sini, Bapak Ibu, punya kewajiban atau punya tanggung jawab untuk membentuk disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin yang kita tumbuhkan, ya. Jadi sikap disiplin yang ada pada diri anak itu kita coba tumbuhkan, bukan karena paksaan. Jadi kita menyadarkan diri siswa kita supaya dia memiliki kesadaran diri untuk berperilaku atau bertindak disiplin. Berat tidak? Berat. Prosesnya lama. Ya kan? Menumbuhkan kesadaran itu lebih lama prosesnya jika dibanding dengan kita melakukan paksaan. Ya. Jadi dengan disiplin positif itu upayanya itu apa? Jadi anak itu memiliki kesadaran bukan karena ketakutan akan dia melakukan sesuatu yang keliru atau sesuatu yang tidak pas, begitu. Mohon izin Pak Heru untuk melanjutkan. Yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian yang ketiga, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi bagaimana caranya kita sebagai pendidik di SMK Negeri 1 Batam bisa menumbuhkan rasa disiplin kepada peserta didik yang ada di sekolah kita untuk berdasarkan motivasi dari dirinya sendiri, bukan motivasi yang berasal dari luar, ya, yang bersifat paksaan, ujian ataupun hukuman. Karena motivasi anak untuk berdisiplin itu macam-macam. Ya. Penerapan disiplin positif yang ada di sekolah pada akhirnya atau pada muaranya sama. Disiplin diri atau disiplin positif yang kita implementasikan di sekolah itu muara akhirnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada prinsipnya yang kita lakukan dengan mendisiplinkan diri kita, mendisiplinkan anak didik kita, proses disiplin positif itu muara akhirnya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya terkait dengan motivasi perilaku manusia. Dan
Jadi motivasi perilaku manusia. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu dengan Bapak atau Ibu yang ada di sini. Kita sebagai guru, tentunya punya jadwal masuk dan jadwal pulang. Motivasi apa yang ada dalam diri Bapak, Ibu yang ada di sini untuk datang tepat waktu, misalkan jam pembelajaran itu jam 7 ya. Motivasi apa yang membuat Bapak Ibu datang ke sekolah itu sebelum jam masuk kelas? Jadi kita sebelum bicara tentang motivasi perilaku, saya ingin kita berbagi pendapat. Jadi apa yang memotivasi Bapak Ibu ketika melaksanakan tugasnya datang ke sekolah sebelum jam pelajaran dimulai? Apakah menghindari potongan atau menghindari omelan Bapak kepala sekolah, ya kan? Atau teguran dari Bapak Kacadi misalkan seperti itu. Jadi dari Pak Iwan. Ini Pak Basir, saya coba menjawab ya motivasi apa sehingga saya selalu berusaha untuk datang lebih awal. Ya. Sedikit cerita sebelum saya motivasi Pak ya. Dulu sebelum 2 tahun saya balik perkawinan. Alhamdulillah saya bisa datang ke surga dari suatu bahkan jam 6.30 selalu saya lakukan mengingat tapi masih anak 1. Jadi terima kasih ke sini 6.30 saya mampu datang ya. Karena apa? Karena kerjanya di rumah kurang. Sekarang keputusan sudah pagi juga 6.50, 6.55 itu bagi saya sudah telat. Mengapa? Kenapa dulu saya nanti kalau mampu, sekarang saya tidak mampu. Tapi bagi saya alhamdulillah belum jam 7.15. Artinya bagi saya 6.50, 6.55 itu bagi saya sudah telat karena dibandingkan dengan yang dulu. Karena di rumah pertama kerjaan. Mengapa saya ingin datang lebih awal? Yang pertama biar kita artinya mentaati peraturan ya, biar kita tidak melanggar aturan, biar kita berusaha menjadi karyawan atau pegawai yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua bisa menjadi contoh untuk peserta didik saya supaya jika saya ada hukuman paling tidak saya tidak malu karena saya datangnya tidak terlambat. Itu saja Pak Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jawaban yang luar biasa dan inspirasi dari Pak Irwan. Mungkin dari sisi ibu-ibu kiri. Ya, silakan Ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah disiplin datang itu menurut kami ya, yang pertama adalah untuk memotivasi diri sendiri, berrasa tanggung jawab atas pekerjaan yang selama ini dibebankan. Walaupun di rumah masing-masing ibu rumah tangga itu punya pekerjaan yang masing-masing, dan bukan karena absensi pula. Benar kata Pak Edward tadi, kita memberi contoh ketika kita mau menghubungi siswa, minimal kita datang terlebih dahulu daripada mereka. Yang motivasinya itu adalah peserta didik. Ya, peserta didik bisa datang lebih awal. Kenapa kita guru tidak bisa? Karena kita itu adalah teladan, suri teladan bagi mereka. Apa yang kita lakukan itulah yang akan menjadi contoh bagi mereka. Bukan pula karena saya datang ikut dengan rekan kerja, tapi memang rasa tanggung jawab kami. Jam 7:15 itu adalah hal yang paling terlambat. Ya, karena 7:15 kita sudah masuk.
jam 7.15 itu sudah was-was dari rumah. Kita harus memanage waktu juga. Jam sekian kita berangkat, jam sekian harus datang. Kita berangkat 15 menit dari rumah, kita harus memikirkan 20 menit. Karena 5 menitnya kita harus memikirkan ban motor kempes, ada kesalahan yang lain, bisa jadi kita menolong orang yang lain kecelakaan. Nah, itu yang penting adalah rasa tanggung jawab kita terhadap pekerjaan. Iya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Wita. Berarti dari dua jawaban baik dari Pak Edward maupun Ibu Wita, saya tangkap di sini adalah datang tepat waktu sebelum kegiatan proses pembelajaran itu muara akhirnya adalah karena merasa punya tanggung jawab, karena kita sebagai seorang pendidik yang harus memberi contoh atau teladan yang baik untuk peserta didik kita. Nah, jadi di sini ya, motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan yang dituju tertentu. Jadi alhamdulillah motivasi dari kawan kita Pak Edward dan Ibu Wita sudah sangat baik, dan itu merupakan tujuan akhir bahwa motivasi itu berasal dari dalam diri kita atau faktor internal kita, bukan pengaruh dari faktor yang ada di luar kita. Jadi secara umum motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini contoh misalkan datang tepat waktu dikarenakan untuk menghindari potongan akibat kita telat absen. Jadi itu berasal dari sisi luar kita atau sisi eksternal kita. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi jangan motivasinya datang pagi itu biar dapat predikat sebagai guru teladan. Jadi yang ideal itu adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasinya itu berasal dari diri kita, bahwa kita itu punya tanggung jawab sebagai seorang pendidik yang bisa memberikan contoh dan teladan yang baik untuk peserta didik yang kita ajar di sekolah. Kemudian di sini ada beberapa kasus kita bisa membedakan dari tindakan atau perilaku anak murid kita. Kita itu kan biasanya melakukan proses akibat dari kesalahan yang mereka lakukan. Sini mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Misalnya Pak Dora, kegiatan pelajaran olahraga. Anak tersebut, ya di sini kasusnya tidak menggunakan pakaian olahraga lengkap. Jadi Pak Dora memberikan instruksi untuk kepada siswa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di pelajaran. Itu termasuk hukuman atau sebuah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh siswa yang datang terlambat di jam pelajaran tersebut. Di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di jam pelajaran. Itu merupakan konsekuensi atau hukuman. Pak Dora punya pendapat dari pernyataan itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Kemudian kasus berikutnya. Ini di dalam suatu kegiatan proses pembelajaran, anak itu kan iseng anaknya. Dia nyorek-nyorek buku temannya. Ya, kemudian gurunya menginstruksikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran itu untuk membersihkan coretan yang ada yang dibuatnya di meja tulis. Jadi
dalam pelajaran, anak itu iseng, saking kreatifnya harusnya di buku, gambarnya dia di meja tulisnya. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bu Nursika, hukuman. Tadi Pak Tora kasus pertama lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu konsekuensi. Membersihkan meja akibat dicoret-coret itu hukuman. Kemudian kasus yang ketiga. Nah, ini zaman COVID atau sekarang. Nah, Pak Dery silakan. Hukuman berarti. Ini kira. Jadi tadi Bu Nursika mengatakan hukuman untuk kasus coretan, sementara Pak Dery mengatakan bahwa itu adalah konsekuensi. Ya, kemudian, ya silakan Kak Roy. Satu itu adalah punishment atau hukuman, yang nomor 2 itu konsekuensi. Oke, jadi Pak Roni mengatakan kasus pertama mengelilingi lapangan 2 kali itu adalah hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan yang ada di meja itu adalah konsekuensi. Oke, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ketika ke sekolah. Ini kasusnya zaman COVID. Kalau sekarang kita ganti kasusnya jadi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan helm saat berkendara. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman. Siapa yang berpendapat lain? Konsekuensi. Oke. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Ya. Kemudian berjemur di lapangan basket sampai dengan pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman saat proses pembelajaran. Hukuman. Sepakat, hukuman. Oke. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Oke. Ini Ibu Ita mengatakan konsekuensi, alasannya apa ini? Antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu kan ini konsekuensi terlebih dahulu ya. Konsekuensi itu kan sebelumnya kita sudah punya berdiskusi dulu kan. Kita sudah memberitahu dulu apa yang harus kita lakukan, apa peraturan, apa yang harus kita taati. Jadi sudah ada komunikasi terlebih dahulu. Itu menurut saya konsekuensi. Kalau hukuman ini peringatan yang dia lakukan memang itu sangat fatal. Itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Ya, Bu Wita. Jadi Bu Wita menyampaikan bahwa bertelanjang kaki sepanjang hari itu sebuah konsekuensi dengan alasan karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Bentar ya Pak, ini selesaikan yang ini. Jadi untuk kasus pertama itu adalah memang hukuman. Ya, bentuknya itu merupakan suatu penerapan punishment atau hukuman. Kasus kedua adalah implementasi dari penerapan sebuah konsekuensi atas sebuah tindakan atau tindakan yang tidak sesuai atau melanggar aturan. Kasus ketiga hukuman. Kasus keempat menggantikan kertas tugas kawan, itu adalah sebuah konsekuensi. Berikutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol itu merupakan sebuah hukuman. Dan kasus terakhir yang bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam
sesuai peraturan sekolah adalah sebuah tindakan hukuman yang diberikan oleh bapak atau ibu guru kepada muridnya. Mohon izin atau motivasi kita itu selalu berkaitan dan berhubungan dengan kebutuhan dasar dari individu kita sebagai manusia. Di sini, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya atau disebabkan atau dikarenakan mereka gagal atau mereka belum bisa memenuhi kebutuhan dasar dari mereka. Jadi ketika murid atau siswa kita melanggar peraturan atau melanggar berbuat yang tidak sesuai norma yang berlaku, itu sebenarnya itu berasal dari belum terpenuhinya kebutuhan dasar dari diri mereka. Jadi secara umum kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama apa? Kebutuhan dasar bertahan hidup. Jadi kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah, dan makanan, serta kebutuhan biologis, ya, atau reproduksi. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar terkait dengan penguasaan atau kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan dari diri orang atau diri individu siswa itu. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga itu adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain atau tertawa. Yang keempat itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kebutuhan untuk dihargai dan diterima, kebutuhan yang berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi pada prinsipnya, pada dasarnya kebutuhan dasar pada diri kita sebagai individu manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima, dan yang kelima adalah kebutuhan akan kebebasan. Berikutnya ini contoh studi kasus. Ya. Jadi di sini ada sebuah kasus di mana Ibu Ella selaku wali kelas 12 TKLO 2 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Junaidi. Beberapa murid telah mengeluhkan Junaidi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ya, jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti itu, seperti yang Ibu Bella hadapi, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira kebutuhan apa alasan Junaidi melakukan hal tersebut? Jadi kasusnya, si Junaidi ini sering meminta paksa bekal makan siang daripada teman-temannya. Menurut Bapak Ibu, dari kelima kebutuhan dasar tadi yang saya sampaikan, itu Junaidi yang mengambil paksa bekal makan siang dari kawannya, itu dia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang mana dari kelima kebutuhan dasar yang tadi saya kemukakan. Bertahan hidup. Ada yang punya jawaban lain? Biologis kan itu kebutuhan nomor 1, Pak. Ya. Jadi sepakat ini. Dari kasus yang Junaidi lakukan itu, mengambil bekal makanan kawannya, itu adalah kebutuhan dasar, memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Bisa alasannya apa itu Pak Edward? Menurut Pak Edward, kalau itu misalkan kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Ya mungkin karena Junaidi alasannya untuk bertahan hidup, mungkin menurut saya alasannya karena mungkin
bawaannya seperti terlalu lapar. Jadi untuk menumbuhkan stamina-nya kembali, salah satu jalannya karena nggak bawa bekal makanan, meminta paksa makanan dari teman-temannya. Itu aja. Jadi memang betul, Pak. Jadi kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika Junaidi mengambil paksa bekal temannya adalah, jadi ada 5 alasan. Sebenarnya ini bisa kelima-limanya. Alasan yang pertama, karena Junaidi lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Junaidi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi karena perut lapar, itu kan lapar kan merupakan kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Jadi memang tepat sekali bahwa ketika mengambil bekal teman itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, ya sangat benar. Tapi kita juga harus bisa melihat di posisi lain. Di posisi lain, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya atau wali kelasnya, serta melaporkan tindakannya kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, ya kan? Maka kebutuhan dasar yang sedang ingin dipenuhi oleh Junaidi adalah kebutuhan akan kasih sayang. Karena mungkin di rumah orang tuanya tidak menyediakan bekal, tidak perhatian, jadi dia melampiaskannya dengan cara itu. Jadi ini sudut pandang yang kedua. Sudut pandang yang ketiga, karena temannya menjadi takut dengan dia dan menuruti segala keinginannya, maka sebetulnya Junaidi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi karena takut kawannya, jadi dia ingin merasa dia itu berkuasa di kelasnya, paling power, dan karena badannya paling gede sendiri, tidak ada yang mau untuk melawan dia, maka dia merasa berkuasa. Jadi dia bisa seenaknya sendiri mengambil bekal yang dimiliki oleh temannya. Kemudian sudut pandang yang keempat, nah ini karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan baru. Jadi bapak ibu khususnya ini, tolong kalau menyiapkan bekal untuk anaknya, kalau bisa ya bervariasi gitu. Jangan telur ceplok lagi gitu. Variasinya bisa telur dadar, telur balado gitu kan. Variasi dikit. Nah, walaupun intinya sama telur. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan kebebasannya, bahwa saya itu bosen, jadi pengen makan apa aja gitu, bebas. Dan sudut pandang yang terakhir, yang kelima adalah karena ia melakukannya karena iseng. Karena keisengan dia mendapatkan kepuasan, senang melihat temannya menderita, senang melihat temannya susah. Jadi dari satu kasus, kita sebagai pendidik juga harus bisa menelaah. Jadi sudut pandang kita bertambah, jangan hanya berdasarkan satu sudut pandang saja. Sudut pandangnya itu bisa jadi 5 posisi. Jadi harapannya ke depan kita Bapak Ibu semua, guru SMK Negeri 1 Batam, dalam menyikapi sesuatu itu sudut pandangnya ditambah. Karena kebutuhan dasar manusia ada 5, kita bisa menelaah dari situ. Setiap kejadian apa, kita sudut pandangnya harus mulai berubah. Kemudian berikutnya masih ini posisi kita. Jadi posisi kontrol restitusi seorang guru. Mari Bapak Ibu, kita refleksi terhadap diri kita sendiri. Dari kelima posisi restitusi kontrol kita sebagai seorang guru, itu ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang kelima, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer.
bisa merefleksikan diri saat ini kita itu paling dominan di posisi mana dari kelima itu. Ibu Desi bisa mengungkapkan pendapatnya dari posisi 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kita paling sering memposisikan diri kita pada posisi yang mana? Kalau saya sebagai manajer. Luar biasa. Apakah sudah diimplementasikan? Oke. Tujuan akhirnya kita sebagai seorang guru, muara akhirnya adalah kita sebagai manajer. Manajer di mana? Manajer dalam proses pembelajaran di kelas. Tapi kalau saya pribadi, ya merefleksikan diri saya dari posisi 5 posisi kontrol yang kita laksanakan di sekolah tugas kita sebagai guru, itu saya paling dominan nomor 1 Bapak Ibu. Ya, saat ini loh, ya saat ini kita paling banyak, paling dominan memposisikan diri guru sebagai menghukum. Setuju tidak? Ya, jadi ya nanti ini memang perlu dibahas lebih lanjut, mungkin di sesi komunitas kita yang lain khusus membahas terkait ini. Jadi memang tujuan akhir daripada kita merefleksikan diri atau memposisikan diri sebagai kontrol restitusi dalam proses pembelajaran itu adalah muara akhirnya adalah kita menjadi guru yang memposisikan diri sebagai seorang manajer. Ya. Nah, ini contoh kasusnya nih. Ya, contoh kasus ketika kita memposisikan diri sebagai guru. Yang pertama contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat kegiatan upacara bendera. Kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, kata-kata yang keluar atau kata-kata kalimat yang keluar dari kita sebagai seorang guru adalah patuhi aturan sekolah, ya, lalu berdiri di depan barisan seperti kita nih hari Senin upacara. Ketika ada anak yang menggunakan atribut yang tidak lengkap, kita kan pisahkan sendiri tuh barisannya. Nah, itu sudah masuk tuh. Kita sebagai kriteria guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi kita sebagai guru, ini kalimat yang keluar, misalkan ibu kita sebagai piket hari Senin misalkan, nengok anak muridnya datang terlambat, tidak memakai seragam atribut yang lengkap pada saat upacara bendera. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya, ibu kecewa sama kamu. Itu kalimat-kalimat yang keluar itu ciri atau kriterianya seperti itu. Jadi di sini kita sebagai guru itu membuat siswa itu merasa bersalah dengan tindakan yang dia sudah lakukan. Kemudian kalau sebagai teman, memposisikan diri sebagai teman, kata-kata yang keluar, ayolah yang tertib, ya kan? Ingat tidak bantuan ibu selama ini, ya kan? Itu kata-kata yang keluar dari seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Kemudian yang berikutnya sebagai pemantau, kata-kata yang keluar, kamu telah melanggar sanksi, ya, maka tahu konsekuensinya apa. Itu sebagai pemantau. Kemudian yang istimewa adalah kita sebagai memposisikan diri sebagai manajer. Di situ kita tidak melakukan proses hukuman kepada anak, menumbuh kembangkan anak itu untuk berpikir kritis bagaimana cara menyelesaikan solusi atas permasalahan yang dibuat oleh anak tersebut. Kata-kata yang keluar dari seorang guru yang mempunyai posisi sebagai manajer. Yang pertama, apakah kamu tahu akan kesalahanmu? Ya, jadi kita memancing supaya siswa itu berpikir reflektif dengan apa tindakan dia yang berbuat salah. Kemudian, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi kita sebagai guru itu harus mampu menggali berpikir reflektifnya dari seorang siswa,
dan menemukan solusi apa yang bisa siswa lakukan ketika dia melakukan sebuah kesalahan atau sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, seperti itu. Ya, jadi memang Ibu Desi sudah menyatakan dirinya sebagai posisi manajer, itu sudah sangat luar biasa. Dan kita perlu apresiasi karena tujuan akhir kita adalah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Jadi di sini dari 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kemudian yang kedua, sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas kesalahan yang sudah dibuatnya. Kemudian selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer dirinya sendiri, ya, manajer dirinya sendiri sehingga terdapat tercipta, ya, identitas positif pada anak tersebut. Jadi menggali dimensi positif bahwa anak itu dia berpikir atas apa yang dia sudah berlakukan, tahu konsekuensinya dan tahu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Memang kalau kita sebagai manajer kita perlu banyak belajar dengan Ibu Maisaroh Guru BKN. Nah, dari perilaku mungkin beliau lebih menguasai terkait bagaimana cara menggali permasalahan, bagaimana cara menimbulkan memotivasi anak untuk menemukan solusi. Tapi itu tidak menjadi halangan. Mari kita belajar bersama untuk mewujudkan proses pembelajaran yang menarik, ya, serta bisa memberikan solusi. Kalau kita bisa mengimplementasikan ini, kita tidak perlu repot lagi. Pagi-pagi itu teriak-teriak, yuk kita apel pagi, ngumpulin anak. Jadi anak itu punya kesadaran, tumbuh dengan sendirinya untuk mematuhi atau melaksanakan semua aturan yang ada di sekolah. Nah, ini yang selanjutnya adalah terkait dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pak, kenapa tidak dibuat peraturan kelas tapi keyakinan kelas? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Di sini, ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Ya, jadi menurut dosen tahun 1993, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau faktor intrinsiknya. Seseorang akan lebih bersemangat dalam menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi berdasarkan keyakinan, kalau kita membentuk suatu keyakinan, itu akan membentuk siswa itu mau melaksanakan dan mengimplementasikan. Ya, beda dengan peraturan. Karena kembali ke teori motivasi tadi. Motivasi salah satunya adalah menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi mematuhi peraturan itu motivasinya harus keluar dari diri kita sendiri atau dari murid itu sendiri. Sehingga apa? Kita tidak perlu capek lagi untuk menertibkan anak. Kalau si anak atau si murid ini sudah menyadari dirinya sebagai seorang murid itu harus bertindak dan berperilaku yang baik. Ya, tapi itu akan membentuk budaya. Memang prosesnya panjang dan lama, tapi itu bukan berarti tidak bisa kita tumbuh kembangkan di seluruh satu waktu. Tidak kita semua sepakat atau mau tidak untuk mengimplementasikan hal tersebut. Karena sebagus apapun, kalau tidak bisa diimplementasikan, ya hasilnya juga tidak akan bisa maksimal. Kemudian untuk keyakinan kelas, ya di sini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah
Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita di lingkup saya sebagai guru misalkan, ketika masuk jam pelajaran saya dan murid saya itu bisa kita membuat kesepakatan bersama atau keyakinan kelas bersama seperti apa dan bagaimana saat pembelajaran kita. Jadi ketika di tingkat sekolah berarti semua guru dengan perangkatnya dari bapak kepala sekolah, kita semua dengan guru dan semuanya itu kita bisa membentuk keyakinan sekolah yang tujuan akhirnya adalah untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang sesuai, yang baik untuk peserta didik. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ketika kita membuat peraturan atau keyakinan sekolah tidak perlu panjang lebar, yang sederhana saja. Ini misalkan sebagai contoh, ya, misalkan Pak Yasir selaku pembina perpus bikin keyakinan perpustakaan. Salah satunya contohnya adalah selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kalau kita berbentuk sebuah keyakinan kelas, itu akan menjadi sebuah tanggung jawab, mengajarkan anak itu untuk bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu adalah apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri dan sebagainya. Kemudian perlu diingat Bapak Ibu, dalam menyusun pembentukan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu kita hindari kata-kata jangan atau tidak boleh tidak datang terlambat misalkan. Itu jangan, hindari kata-kata itu. Karena apa? Kata-kata itu akan memicu motivasi merespon anak untuk melakukan sebaliknya. Jadi gunakanlah kata-kata yang bersifat positif dalam menyusun keyakinan kelas. Tips atau langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas yang kita laksanakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas. Yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat dan diimplementasikan serta dipahami. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diimplementasikan. Mungkin keyakinan kelas kami saat pembelajaran di bengkel tidak sama dengan keyakinan kelas Bapak Ibu berada di dalam ruang kelas atau ruang teori. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi lewat curah pendapat. Jadi kita sebagai guru atau sebagai pendidik itu wajib hukumnya untuk mendengar masukan atau input dari murid kita sendiri, seperti apa dan bagaimana keyakinan kelas yang akan kita bentuk. Dan yang terakhir, selalu kita melakukan review atau meninjau ulang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita yang sudah kita laksanakan. Jadi karena mengingat dari waktu ke waktu kan peraturan selalu berubah, kondisi selalu berubah, maka kita diwajibkan untuk selalu melakukan review. Sama seperti mungkin tadi Pak Jadid sampaikan bahwa kurikulum itu harus direview setiap tahun karena selalu berubah dan berubah terus. Nah, sampailah kita di penghujung teorinya, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, guru dapat satu, manfaatnya segitiga restitusi bagi seorang guru membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif
serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga adalah memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi segitiga restitusi ini adalah sebuah tindakan ya, yang dilakukan oleh seorang guru ketika menghadapi anak murid atau anak didik kita yang sedang melakukan sebuah kesalahan atau permasalahan. Langkah-langkahnya yang pertama adalah ini, ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa itu validasi? Harus menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian daripada proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal seorang murid menjadi sebuah identitas yang sukses. Jadi ketika siswa mengalami permasalahan, kita sebagai guru yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa dulu. Ketika bersalah itu adalah sebuah identitas yang gagal. Jadi kita berupaya untuk menggeser dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Ya. Ini kaitannya biasanya mungkin lebih lengkapnya Ibu Maisaroh sebagai guru BK itu lebih paham terkait dengan proses menstabilkan identitas, karena ini adalah langkah-langkah penyelesaian dalam sebuah tindakan kesalahan yang dilakukan oleh murid. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Jadi ketika murid atau anak melakukan sebuah kesalahan, itu tentunya didasari dengan pemenuhan kebutuhan tertentu daripada si murid tersebut. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Ya, dari keyakinan apa yang ditanyakan? Jadi dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi dari tiga langkah tersebut nanti kita akan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Di samping itu juga kita akan mendorong supaya peserta didik itu mampu menemukan solusi atau menemukan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Ya, sudah 10.58. Ya, jadi janji saya tadi sebelum jam 11 sudah selesai. Mohon maaf lewat jam 11 sedikit. Ya, jadi itu sedikit terkait dengan materi yang ingin saya sampaikan. Apakah dari Bapak Ibu semua ada yang ditanyakan? Ya, silakan Pak Iwan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktunya sebentar, masih ada yang mengganjal, ya. Tadi ada keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Saya minta pencerahannya dari Pak Nasir. Keyakinan atau peraturan di kelas dengan kontrak belajar itu beda atau sama gitu? Karena saya di setiap awal semester itu selalu menginformasikan dan mensosialisasikan kontrak belajar sebelum dimulai pelajaran pada semester. Nah, yang itu juga tidak serta-merta bahwa harus dari saya semua, maka kita harus dari anak-anak juga gitu. Apakah sama Pak kelas dengan kontrak belajar? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward. Jadi Pak Edward menanyakan terkait apa? Menanyakan
adalah terkait dengan apakah sama keyakinan kelas dengan kontrak belajar. Secara prinsip sama, Pak. Jadi kesepakatan kelas dengan kontrak belajar yang kita kita implementasikan dalam proses pembelajaran itu hampir garis besar sama. Cuman ada perbedaan. Kalau kontrak itu adalah mengatur detail proses pembelajaran, ya. Sementara keyakinan kelas itu adalah keyakinan kita bersama antara guru dengan murid yang bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan universal saja, tidak sampai detail-mendetail. Jadi dia sifatnya universal. Jadi contoh tadi misalkan dalam proses pembelajaran itu kita tidak saling mengganggu, misalkan. Jadi kita menerapkan nilai kebajikan apa? Saling menghormati. Kemudian tadi tidak mengambil buku, kembalikan ke tempatnya. Itu adalah suatu penanaman nilai kebajikan, bertanggung jawab serta disiplin. Jadi secara umum kesepakatannya itu mungkin keyakinan kelas itu adalah bagian daripada kontrak belajar. Sementara kontrak belajar itu kan dalam satu semester Pak Iwan sudah punya dari A sampai Z-nya kan sudah tertulis tuh. Nah itu sementara keyakinan kelas itu adalah nilai yang ingin kita tuju. Jadi anak itu punya rasa tanggung jawab, punya rasa peduli dan sebagainya, seperti itu. Ya, ada lagi? Nah, kalau tidak ada, saya minta perwakilan dari Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan refleksi dari materi yang saya sampaikan itu. Apakah ada pemahaman baru atau pengalaman yang bisa di-share dengan kita semua terkait dengan penanaman budaya positif di dalam lingkungan sekolah kita ini? Pak Dahir, kita tolong untuk bisa memberikan refleksinya. Terima kasih kepada Pak Basirun dalam guru pembelaan dari Satu Bakar. Alhamdulillah kurang lebih sekitar 3 jam kita berbahagia. Ini banyak hal yang memberikan pencerahan bagi kita semua, terkhusus pada diri saya pribadi. Jadi banyak hal-hal yang bersifat nilai-nilai dasar, ataupun tadi juga disinggung tentang kebutuhan dasar peserta didik kita yang kadang kita tidak sadari, walaupun pada prakteknya kita sudah melakukan itu, tetapi secara sistematika ataupun dalam penerapannya mungkin kita melaksanakan tidak teraturan. Nah, hal yang menurut kami memberi pencerahan tadi kepada saudara kami Pak Basir dalam hal ini memberi kembali meletakkan kembali nilai-nilai itu sistematikanya atau runtutannya untuk melaksanakan, sehingga nantinya hal-hal tersebut yang kita laksanakan mungkin di dalam kelas ataupun di sekolah dalam masih banyak ketidakteraturan. Mudah-mudahan ini nantinya bagi kami memotivasi kembali bagi kami dalam mendidik peserta didik menjadi lebih lebih terarah seperti itu. Itu mungkin dari kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari sisi yang berhijab, Ibu Bella tolong berikan refleksinya terkait dengan yang saya sampaikan tadi, Bapak. Tadi soalnya nama Ibu saya catut di situ. Terima kasih sebelum kesempatan saya terima kasih juga untuk Pak Basirun sudah memberikan informasi kepada kami semua di sini tentang tentunya guru penggerak, biar kami lebih termotivasi lagi untuk ikut dalam kegiatan guru penggerak. Semoga di angkatan berikutnya banyak yang ikut dan lulus. Yang pertama, kedua, ini adalah informasi yang sangat menarik bagi kami para guru di sini agar bisa lebih paham mana tadi kan ada materi bagian hukuman atau konsekuensi. Nah,
itu memberikan kami pemahaman yang lebih lanjut mana tindakan yang lebih baik digunakan lagi ketika ada anak kita tentunya yang melakukan kesalahan. Dan juga tentang keyakinan kelas ini, saya juga pernah belajar tentang keyakinan kelas kemarin, pelatihan mandiri di PMM. Mungkin ini juga bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing, apalagi Bapak Ibu guru yang menjabat sebagai wali kelas. Sangat bagus sekali kita menerapkan keyakinan kelas di SMK kita tercinta ini. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bu Ibu Wela yang sudah memberikan refleksinya. Terakhir, mohon dari Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memberikan refleksi terkait apa yang tadi sudah saya sampaikan, yang harapannya itu bisa menjadi pemahaman baru kita untuk bisa meningkatkan kualitas proses penyelenggaraan pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 Batam. Baik, terima kasih. Sekaligus ini mungkin closing statement ya. Tadi di awal kita sudah mendengarkan apa harapan dari KCAPI, kemudian dari KSG SMK, kemudian juga tadi sekilas di awal saya menyampaikan bagaimana kondisi sekolah kita berdasarkan lapor pendidikan. Itu kalau ditarik benang merahnya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Basirul. Intinya penyampaian awal tentang apa yang harus kita perbaiki, memotivasi kita bersama. Jadi sikap kita bagaimana menghadapi siswa, bagaimana sikap yang baik, bagaimana membangun kepercayaan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran, dan harapan terakhirnya mudah-mudahan nanti siswa termotivasi ya di rapot sekolah juga akan bernilai positif. Itu saja dari saya. Minta maaf kalau ada yang salah. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan refleksinya. Mudah-mudahan dengan apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini menjelang siang ini membuat kita semua menjadi tergerak dan segera bergerak untuk mengimplementasikan sehingga mampu menggerakkan yang ada di sekitar kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhir kata, mungkin banyak kekeliruan dan kekurangan yang datangnya dari pribadi saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mohon maaf juga sudah melebar waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat. Untuk mengawali pagi hari ini kita jangan lupa yel-yel SMK kita itu. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Nah, tetap semangat. Oke, ya. Di mengawali pertemuan pada awal semester ini, Bapak ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, selamat atas kenaikan kalian di posisi sekarang di kelas 12. Kemudian yang kedua, kelas 12 itu sudah saatnya kalian berpikir dewasa dan mulai memikirkan masa depan. Di semester ini kita tidak lama pertemuannya. Berdasarkan kalender akademik, kita itu paling sampai bulan Oktober pertemuan di sekolah. Habis itu nanti kalian akan berlanjut ke tempat prakerin atau tempat PKR. Nah, selama pembelajaran kegiatan di sekolah, ini tentunya Bapak ingin kita semua punya kesepakatan atau punya keyakinan kelas yang perlu kita sepakati bersama dalam menjalankan kegiatan proses pembelajaran yang akan kita lakukan selama dari bulan Juli ini sampai dengan bulan Oktober nanti. Tujuannya apa keyakinan kelas ini? Tujuannya adalah untuk membentuk keyakinan bersama kita supaya kita bisa mentaati dan mengimplementasikan keyakinan kelas yang ingin kita sepakati bersama. Di sini Bapak tidak ingin otoriter atau mutlak semua peraturan berasal dari Bapak. Bapak ingin kalian semua berpartisipasi dalam menyusun dan membuat keyakinan kelas ini. Tujuannya apa? Supaya kita semua bisa mengemukakan pendapat, alasannya apa dan bagaimana nanti kalian
sampaikan. Paham? Di sini sudah Bapak siapkan kertas ini. Silahkan kalian tulis minimal setiap orang itu satu aturan atau satu kesepakatan yang harus kita sepakati bersama. Nanti kalau sudah, silahkan tempel ke papan tulis ini. Ya, paham? Harapannya dari kalian, keyakinan kelas yang kita bikin itu adalah keyakinan yang berasal dari kita, oleh kita, untuk kita, dan dilaksanakan oleh kita. Paham? Oke. Silahkan tuliskan apa yang menjadi semuanya sudah menuliskan? Kalau begitu silahkan satu persatu tempelkan di papan tulis untuk keyakinan kelas yang kalian sampaikan. Silahkan. Terima kasih yang sudah memberikan masukan untuk keyakinan kelas yang akan kita sampaikan. Kemudian Jopandi, silahkan bacakan satu-satu temanmu yang pendapat temanmu terkait dengan keyakinan kelas yang akan kita buat. Pendapat yang pertama, menggunakan seragam yang sama. Kesepakatan kedua, tidak boleh makan saat pembelajaran. Kesepakatan yang ketiga, selalu merapikan peralatan bengkel setelah praktek. Yang keempat, piket sesuai jadwal. 16 harus tepat waktu. Silahkan duduk, Jopandi. Terima kasih sudah menyampaikan. Di sini bisa Bapak simpulkan kesimpulan kesepakatan kelas. Simpulan kesepakatan kelas 12 TKRO 2. Yang pertama, Bapak ambil garis kesimpulan dari yang kalian tuliskan semua. Yang pertama itu kita harus disiplin. Ya kan? Disiplin di sini mencakup luas dari mulai kehadiran ya, saat proses pembelajaran dan nanti sesudah pembelajaran. Yang kedua, itu kita selama proses pembelajaran di bengkel kita harus bertanggung jawab. Ya. Yang ketiga, kita harus konsisten. Ya kan? Konsisten. Kemudian nomor 4, dalam melakukan proses pekerjaan saat pembelajaran, kita harus teliti. Ya. Dan yang terakhir, dan tidak lupa harus kita selalu tanamkan dalam diri kita masing-masing, yaitu yang kelima, memperhatikan keselamatan kerja. Jadi secara garis besar, kesepakatan kelas yang kita buat itu ada 5 poin. Yang pertama, disiplin waktu, disiplin belajar, ya. Kemudian yang kedua itu adalah kita harus bertanggung jawab. Jadwalnya piket, jadwalnya pengambilan alat, mengembalikan alat, menjaga kebersihan, semua menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian yang ketiga, konsisten.
kita harus konsisten dalam melaksanakan kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan. Berikutnya, yang keempat, dalam melakukan pekerjaan kita dituntut untuk selalu teliti. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga kualitas daripada proses pekerjaan yang kita lakukan. Dan yang terakhir itu adalah memperhatikan keselamatan kerja. Ini sangat penting. Keselamatan kerja itu perlu kita tanamkan pada diri kita supaya nanti kita bisa tidak hanya selamat kitanya saja, selamat orangnya, selamat peralatan dan alatnya, serta selamat lingkungannya. Kalau hanya kitanya saja yang selamat, tapi alat dan lingkungannya tidak selamat, itu juga tidak baik. Jadi, itu kesepakatan kelas yang kita buat pada hari ini. Semoga bisa dilaksanakan secara konsisten dan menjadi kesepakatan yang harus kita taati dan patuhi bersama. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Ya. Siap untuk melaksanakannya secara konsisten? Ya. Baik, terima kasih.